Pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko yang dapat berdampak pada tujuan organisasi. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi kerugian sambil memaksimalkan peluang. Langkah-langkah implementasi manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko, menentukan berbagai jenis risiko yang dapat mempengaruhi organisasi, seperti risiko keuangan, operasional, hukum, strategi, atau teknologi. Yang kedua, analisis risiko, mengukur dampak dan kemungkinan terjadinya risiko menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif. Yang ketiga, evaluasi dan prioritas risiko, menentukan risiko mana yang harus ditangani lebih dahulu berdasarkan tingkat urgensi dan dampak terhadap bisnis. Pengendalian dan mitigasi risiko, menerapkan strategi untuk mengurangi, menghindari, mentransfer, atau menerima risiko. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi, melakukan review berkala terhadap kebijakan manajemen risiko agar tetap relevan dengan perubahan kondisi bisnis dan pasar. Contoh implementasi manajemen risiko untuk perusahaan internasional. Yang pertama, Amazon, perusahaan e-commerce dan teknologi di Amerika Serikat. Amazon menerapkan manajemen risiko dengan beberapa strategi. Risiko operasional, menggunakan sistem logistik yang terotomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI untuk mengurangi kesalahan pengiriman dan meningkatkan efisiensi rantai pasok. Risiko keamanan data, menggunakan enkripsi tingkat tinggi dan proteksi data pelanggan untuk mencegah kebocoran informasi. Risiko keuangan, diversifikasi pendapatan dengan memperluas layanan ke berbagai sektor, seperti Amazon Web Service atau AWS, untuk mengurangi ketergantungan pada e-commerce. Yang kedua, Toyota, industri otomotif Jepang. Toyota adalah salah satu produsen mobil terbesar di dunia yang menerapkan manajemen risiko secara ketat untuk menjaga keberlanjutan bisnisnya. Implementasi manajemen risiko di Toyota. Risiko operasional. Toyota menerapkan sistem produksi just in time atau JIT untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi produksi. Namun untuk mengatasi risiko keterlambatan pasokan, Toyota juga memiliki pemasok alternatif di berbagai negara. Risiko keamanan produk. Toyota memiliki standar kualitas tinggi dan melakukan uji coba ketat sebelum mobil diluncurkan ke pasar. Jika terjadi cacat produksi, mereka segera melakukan recall untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Risiko keuangan. Toyota melakukan diversifikasi pasar global untuk mengurangi ketergantungan pada satu wilayah tertentu, sehingga jika terjadi krisis ekonomi di suatu negara, dampaknya dapat diminimalkan. Risiko teknologi. Toyota terus berinvestasi dalam kendaraan listrik dan hidrogen untuk mengantisipasi peralihan dari bahan bakar fosil dan memenuhi regulasi lingkungan global. Perusahaan Apple, yang ketiga. Apple adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang menerapkan manajemen risiko di berbagai aspek bisnisnya. Implementasi manajemen risiko di Apple. Risiko rantai pasok. Apple sangat bergantung pada pemasok komponen dari berbagai negara, terutama Cina. Untuk mengurangi risiko gangguan pasokan, Apple telah mendiversifikasi rantai pasokannya
dengan mencari pemasok alternatif di India dan Vietnam. Risiko keamanan data. Apple menerapkan sistem enkripsi yang ketat pada produknya untuk melindungi data pengguna dari ancaman peretasan dan kebocoran informasi. Risiko hukum dan regulasi. Apple menghadapi berbagai tuntutan hukum terkait privasi penggunaan dan praktek bisnis. Untuk mengelola risiko ini, Apple memiliki tim hukum yang memantau perubahan regulasi di berbagai negara dan menyesuaikan kebijaksanaan perusahaan. Risiko inovasi dan persaingan. Di industri teknologi yang berkembang pesat, Apple terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan inovasi baru dan tetap kompetitif di pasar global. Yang keempat, PT Pertamina. PT Pertamina adalah perusahaan energi milik negara yang memainkan peran besar dalam penyediaan bahan bakar di Indonesia. Implementasi manajemen risiko di Pertamina. Risiko operasional. Untuk menghindari gangguan distribusi bahan bakar, Pertamina memiliki strategi cadangan minyak dan sistem logistik yang memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia di seluruh Indonesia, termasuk di daerah terpencil. Risiko keamanan dan lingkungan. Sebagai perusahaan migas, Pertamina menghadapi risiko pencemaran lingkungan. Untuk mengatasinya, mereka menerapkan standar keamanan ketat, termasuk audit berkala dan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam eksplorasi dan distribusi energi. Risiko keuangan. Fluktuasi harga minyak dunia dapat berdampak besar pada keuangan perusahaan. Oleh karena itu, Pertamina melakukan lindung nilai atau hedging untuk melindungi harga jual dan meningkatkan efisiensi biaya operasional. Risiko regulasi. Pertamina harus mengikuti berbagai regulasi dari pemerintah dan internasional terkait industri migas. Untuk itu, mereka memiliki tim kepatuhan atau compliance yang terus memantau perubahan kebijakan agar tetap beroperasi sesuai aturan. Yang kelima, PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang mengelola infrastruktur jaringan dan layanan komunikasi di seluruh negeri. Implementasi manajemen risiko di PT Telkom Indonesia. Risiko teknologi dan infrastruktur. Untuk memastikan kelangsungan layanan internet dan telekomunikasi, Telkom menerapkan sistem cadangan atau redundant system dalam jaringan fiber optik dan satelit. Risiko keamanan cyber. Telkom menghadapi ancaman serangan cyber yang dapat mengganggu layanan pelanggan. Untuk itu, mereka mengembangkan sistem keamanan yang kuat dengan firewall dan enkripsi data. Risiko operasional. Gangguan jaringan dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan. Telkom memiliki tim pemantau 24/7 yang siap menangani gangguan dengan cepat. Risiko regulasi dan kepatuhan. Sebagai perusahaan telekomunikasi, Telkom harus mengikuti peraturan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Otoritas Jasa Keuangan terkait perlindungan data dan layanan digital. Bank Mandiri, perusahaan perbankan Indonesia. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri menerapkan manajemen risiko dengan risiko kredit, menganalisis kelayakan kredit nasabah menggunakan teknologi AI dan Big Data sebelum memberikan pinjaman. Risiko keuangan, menyediakan cadangan dana dan mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK agar tetap liquid dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Risiko teknologi dan keamanan, menggunakan teknologi keamanan cyber yang canggih untuk melindungi data nasabah dari ancaman kejahatan digital.